Saya pengen the best, karena the best di perusahaan farmasi itu ada bonus, selain bonus duit atau uang, itu juga ada bonus jalan-jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa, orang tua dari Nabila Kumala Gantari. Berawal dari mimpi, saya selalu bermimpi pengen sesuatu dengan beli sendiri, pengen pergi dengan biaya yang gratis, pengen punya ini, pengen punya itu. Akhirnya setelah saya lulus kuliah, meskipun ijazah belum keluar, saya berusaha untuk mencari pekerjaan. Di awal tahun 95 saya bekerja di PT Busana Graha Rahayu. Adalah produk yang dijual adalah produk-produk garment, yaitu gas. Saya bekerja selama 3 tahun 7 bulan. Di sana saya mulai menjadi sales associate, terus pernah di kasir, dan terakhir bekerja menjadi senior sales associate. Karena saya pengennya menjadi lebih, karena mimpi saya banyak. Jadi saya resign dari PT Gas, pindah ke PT Paros. Meskipun gajinya turun, tapi saya lihat peluangnya cukup besar. Selain insentif yang menggiurkan, dan setiap hari Minggu saya bisa libur. Tetapi saya hanya bertahan 1 tahun di PT Paros. Saya pindah ke Videk, hanya 8 bulan karena setelah itu perusahaannya tutup. Dan terakhir adalah tahun 2002 saya bekerja di PT Fornir yang berganti nama menjadi PT Solvay, dan terakhir berganti nama, diakuisisi menjadi PT Ebet. Saya sudah lebih dari 18 tahun di PT Ebet Indonesia. Saya selalu mimpi supaya bagaimana caranya untuk memiliki sesuatu. Jadi saya sangat bersungguh-sungguh dalam bekerja. Jadi saya pengen the best, karena the best di perusahaan farmasi itu ada bonus, selain bonus duit atau uang, itu juga ada bonus jalan-jalan. Itu yang saya impikan. Saya bisa jalan-jalan ke luar negeri, ke Barcelona, karena dari perusahaan itu dengan bekerja sungguh-sungguh di PT Gas. Jadi tahun 2007 saya sudah menjadi the best chief di PT Solvay sebelumnya ya. Terus di tahun 2015 di PT Ebet Indonesia itu mendapat tip jalan-jalan bersama pasangan. Jadi dengan ayahnya Nabila berangkat ke Barcelona selama kurang lebih 1 minggu. Setelah itu tahun 2017 saya dapat bonus lagi untuk berangkat ke Sri Lanka, karena setelah dari Eropa jalan-jalannya ke daerah Asia. Itu dengan adiknya saya berangkat ke Sri Lanka hampir kurang lebih 1 minggu. Sebenarnya tahun ini juga ada trip juga ke Eropa, cuman karena pandemi saya juga kurang paham apakah nanti akan berangkat. Ini harusnya berangkatnya sama Nabila Kumala Gantari ini. Mudah-mudahan dapat bonusnya, bisa jalan-jalan dengan Nabila. Kalau enggak ya mungkin bonusnya jadi makan bersama keluarga. Terus apakah yang pernah menghadapi masalah terberat? Pernah. Semua orang pernah menghadapi masalah yang berat, stres sampai nggak bisa tidur, gelisah. Itu sering kali terjadi, tapi dengan motivasi yang tinggi, tetap ikhtiar, tetap berdoa, tetap semangat, semua itu dapat dilewati dengan baik. Benarkah jujur dan sopan itu sangat penting? Benar. Saya bekerja di bidang farmasi, yang saya jual adalah obat. Yang saya tawarkan ke
customer atau ke dokter, itu harus dijelaskan secara benefitnya, baik jeleknya itu harus diungkapkan, karena ini berkaitan dengan pasien. Jadi apa efek samping obat, apa kelemahan dari obat yang kita bawa, kita harus jujur. Program apa yang ada di pada produk itu harus jujur kita ungkapkan pada customer. Terus sopan, nah karena yang saya hadapi itu juga customer dokter, bagian pengadaan, kepala dinkes, itu juga harus ada sopan santunnya yang ada unggah-ungguhnya. Jadi kita meskipun kenal dekat tetap menjaga jarak, tetap melakukan sopan santun, karena itu hal yang penting. Jujur dan sopan santun itu tetap harus dilakukan selama ini. Benarkah hidup bersosial itu penting? Nah, selain saya juga sebagai karyawan yang setiap hari bekerja dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kadang kalau misalkan hari Sabtu atau Minggu ada acara juga harus bekerja, tapi tetap kita harus tetap bersosialisasi, karena kita juga hidupnya di warga ya, kita hidup bertetangga dengan orang lain. Jadi paling tidak saya setiap seminggu sekali tetap bersosialisasi dengan ibu-ibu PKK dengan mengadakan gowes atau mengadakan arisan PKK setiap bulan sekali. Kita saling sapa, karena kita nggak bisa hidup tanpa sosialisasi dengan tetangga. Nggak usah kita memikirkan, oh kalau di kantor kita mempunyai jabatan, kita mendapat bayaran sekian, nggak ada untungnya, itu nggak ada perlunya. Kalau kita hidup di kampung, kita nggak usah menceritakan hal-hal yang kita dapatkan di perusahaan. Kita tetap harus bersosialisasi dengan tetangga, dengan teman-teman, karena itu memang penting ya, kita mendapat feedback, mendapat update berita, mendapat informasi, atau mendapat pengalaman dari mereka untuk hidup kita ke depan. Pesan saya untuk Nabila adalah tetap optimis. Semuanya itu berawal dari mimpi. Dengan mimpi kita bisa meraih cita-cita, meraih yang kita inginkan. Dulu juga saya waktu kecil tidak pernah saya diberi sangu uang banyak oleh orang tua saya, tidak pernah. Jadi tetap semangat, tetap bermimpi, karena dengan mimpi itu kita dapat meraih apa yang kita inginkan dengan berusaha, dengan bekerja tekun, berdoa, dan berikhtiar. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.